Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana? Sesuai janji gue ya kan? Aduh, part 3 gue juga yang ngisi opening gitu kan. Tapi nanti kalau selalu harus cerita paling balik ke apa? Bang Tra. Wah. Oke, kali ini kita akan lanjutin part 3 dari aku Jiki ya kan, dan tanpa banyak bacot ya kan, udah langsung aja. Tapi jangan lupa buat di-subscribe dan di-like, komen juga. Minimal pertama, kedua, ketiga. Itu udah pasti gue jawab kok, tenang aja. Ya Bang Tra sih yang jawab sih. Dan langsung aja kita ke alur ceritanya dan mari kita katakan bersama. Hmm. Wailo Cici, mantap. Oke, langsung aja. Di sini mereka pun udah sampai nih di kota Benteng ya, kotanya Aris ya. Dan di sini Malvi pun diajak berkeliling nih sama Aris ya kan. Di sini bahkan Malvi itu tidak melihat tempat berdoa untuk para pengikut Roh Kudus. Ya, Aris menjawab kalau di sini jarang banget nih ada yang nyembah Roh Kudus. Tapi makan monster itu juga hal yang sangat jarang atau hal yang tabu. Tapi tenang aja, para kesatria tuh juga makan monster dalam keadaan kepepet ya. Walaupun itu membuat perut mereka merasa trauma karena pingsan sehabis makan, singkat saja mereka pun mendarat. Singkat saja mereka pun udah mendarat. Tapi nih naga malah melihat ke arah Melvi gitu bro ya. Kayaknya nggak lihat ke arah Melvi itu dah bang. Ternyata nih naga tuh mau makan daging royal ya kan. Ya dibawa dulu sama Aris dan Melvi pun minta izin buat ngasih daging itu karena Mang Melvi dasarnya baik gitu. Dan nih makan rakus banger naga, minimal ngaca mas. Setelah itu mereka pun masuk ke dalam kastil dan saat masuk Melvi tuh melihat ikan di dalam apa gerbang ya kan. Ya di sini Melvi juga lihat, ini siapa ini kok ngembang-ngembang merah gitu kan. Ternyata itu adalah rambut Melvi yang berantakan karena percepatan tadi saat naik dragon. Padahal habis ini dia tuh mau bertemu sama banyak orang tapi malah penampilannya kayak gini. Jadi Aris yang melihat itu pun Aris yang melihat Melvi tuh tanya, "Kau mau makan gitu, Neng?" Enggak semuanya tentang makan, Aris. Ya, Melvi bilang, "Bang, mau dandan kalau dulu kan kalau mau ketemu orang, Mulan panggil orang ini darurat nih kan." Lalu minta maaf dan langsung dah tuh dikasih pelayan nih kan. Ini bukan pelayan, Aris. Ini bukan pelayan, lebih kayak pengawal gitu. Ya ini mah pengawal, tapi ini juga sementara jadi pelayan dulu ya kan. Dan kenalin namanya itu adalah Blens, si kapten, apa si wakil kapten dan juga Lilian yang baru anak-anak. Ya bukan anak-anak juga sih ya. Sama ke umurnya. Ya, mereka adalah kesatria wanita yang disuruh buat menjaga Melvi sebentar agar bisa istirahat. Tapi sebelum itu, selamat istirahat Tuan Putri. Ya, setelah Melvi masuk, Mulan bilang, laporin woi Kang Cepu. Ya, di sini Melvi pun gendong sama Blends ya, walaupun Balance nih cewek tapi dia sangat keren banget gitu bro. Sepek momi-momi gitu. Bal. Ya saat Melvi udah duduk di sini mereka bertiga tuh bersumpah setia nih kepada Melvi dengan memberikan pedangnya. Tapi menurut Melvi dia tuh masih belum pantas untuk menerimanya. Apalagi mereka tuh baru kenal sama Melvi ya kan. Pasti mereka tuh belum menerima Melvi dengan tulus. Jadi Melvi bilang, serahkan saja pedang kalian saat kalian tuh udah anggap aku sebagai nyonya kalian. Jika belum, ya udah bawa dulu aja nggak apa-apa kok. Dan mendengar itu mereka pun menerima arahan dari Melvi. Ya, terlepas dari itu Melvi tuh tanya apakah Balance tuh menempa di tempat yang sama gitu kan kayak Ares. Balance jawab iya dan Melvi minta boleh kenalin gak Neng? Dan singkatnya Balance tuh nyisir rambut Melvi. Tapi kayaknya sulit banget gitu bro ya, rambut Melvi tuh yang bermakan banget dah. Intinya tuh angel banget lah buat disisir gitu ya. Tapi Melvi bilang, Neng bisa dikembangin aja nggak? Soalnya dia suka gitu. Oh ya udah Neng gas lanjut aja. Ya pada akhirnya Balance pun langsung ya kan. Tenang aja Pak, kita atur semuanya oke. Pada akhirnya jadi juga tuh rambut ya. Dan dengerin kalau Balance tuh udah punya anak dua, yang berarti dia udah nikah. Oke. Dan Balance juga bilang, apakah yakin perempuan kayak Melvi ini mau buat pedang gitu bro ya. Ya dengan tegas Melvi bilang, iya tentu aja karena itu tuh dibuat-buat monster-monster gitu bro dan dibuat dimakan. Lalu diatin lah tuh pisau-pisau yang digunakan sama Melvi yang udah dipakai bertahun-tahun. Lian juga tanya apakah benar kalau Melvi tuh makan monster. Ya langsung ditutup mulut dah tuh sama si Natalia. Ya Melvi bilang, ya kok dia melakukannya, dia tuh mau makan monster. Kali ini Lian tanya lagi, apakah monster itu benar-benar enak untuk dimakan? Langsung diusir datu sama Balance karena berbicara sangat tidak sopan. Tapi menurut Melvi, umur segitu memang lagi penasaran-penasarannya gitu bro ya. Melvi tanya, mending makan apa? Saran-saran. Lilian saran gitu kan. Buah screamboard mbak. Ya, mendengar itu jiwa Melvi yang penyuka makanan monster gitu. Ya udah gas aja. Ini beneran makan kita bre. Ye makan buah iblis itu. Woi, buah iblis.
Muzan ta iki ta? Salah server meneh kowe. Oh, Gianni. Singkat saja di kamar Aris dia tuh sedang ngomongin sesuatu nih sama Mulan. Ya, tentang gagak yang ngamuk apalagi ya kan kayak dipimpin sama salah satu burung. Ya, ini tuh udah jadi kecurigaan banget gitu, Bro ya. Jika itu benar, Aris pikir dia tuh butuh orang yang bisa dipercaya kayak Mulan. Contohnya, tapi tiba-tiba ada orang datang nih yang membuat Aris menggunakan pedangnya. Ternyata orang itu adalah Chaos gitu ya. Ya langsung kena marah dah tuh sama Chaos ya kan. Ya lagian Chaos nih lewat jalan rahasia gitu, Bro ya, yang membuat Aris terkejut. Tapi hal ini tuh malah ngebuat Aris takut. Ya, ternyata Chaos marah karena Aris tuh ceroboh banget. Padahal Chaos tuh lagi nyiapin orang buat bisa ngurus Melfi. Ya, yang akan menjadi pelayan Melfi itu adalah kakak dari apa namanya? Kakak dari Mulan, terus ibunya Chaos gitu kan. Dan satu lagi nyonya siapa gue lupa namanya. Ya mending kita lanjut aja ya. Ya, saat mereka bertiga udah keluar waktunya mereka pun melanjutkan pembicaraan yang tertunda. Yang dimana langsung aja disindir sama Chaos tanpa amun. Ya untungnya udah dikasih sihir penghalang sama Chaos gitu. Jadi amanah itu mau trash kenceng apapun, setrek-trek apapun, jadi nggak bakal denger tuh dunia luar. Ya di sini Mulan tuh juga terkejut kalau yang ngebuat sihir tadi itu adalah Melfi, Bro. Bagi Mulan itu tuh sangat jenius karena bisa membuat lingkaran sihir yang sangat hebat. Ya karena di zaman ini tuh apa lingkaran sihir tuh jarang banget digunakan gitu, Bro ya. Apalagi lingkaran sihir itu adalah sihir kuno. Jadi ya itu sangat-sangat jenius, Bro, jadi bagi Mulan. Ya, Aris juga berpesan ke Mulan buat tutup diam gitu. Tutup mulut kau ya. Karena Mulan tuh akan ditugaskan buat penjaga Melfi bersama Regu Balance. Ya, walaupun wilayah ini aman, tapi bagi Aris masih tidak aman, Bro. Jadi menyuruh Mulan buat menjaga hal ini. Dan saat pembicaraan udah selesai, Chaos pun langsung aja ngangkat pedang dan nyerang Aris. Untungnya bisa ditahan gitu, Bro, sama Aris. Ya di sini Chaos tuh marah karena mereka tuh makan Zenas tanpa dirinya gitu, Bro ya. Oh alah, makanan ternyata iki, ya Allah. Kok ya malah ribut-ribut iki. Tak masake yo. Iso masak to kowe? Ra iso paling kowe ya. Siap lanjut wae coy. どういうことでしょう。美味しいザナスを私のいないkakak. Lalu tiba-tiba ada orang yang datang dan bilang kalau hutan tuh sedang dalam bahaya, Bro ya. Monster sedang mengamuk. Jadi Aris tuh pergi sebentar buat mengurus semuanya. Ya, Melfi mendengar itu tuh hanya tanya apa ya yang bisa dia bantu gitu. Aris bilang, "Dah, tenang aja, kau tunggu sini." Jadi gimana? Ada yang mau dititip kagak nih? Nanti ku ambilin atau kuburu gitu. Melfi bilang kalau dia tuh ingin memakan buah Shrimp. Ya, semua pun terkejut. Tapi beda dengan Lilian yang seneng banget karena dia juga mau makan buah itu. Apalagi Mulan yang teringat akan masa lalunya yang sangat kelam dengan buah Screamot itu ya. Tapi Melvin juga bilang yang terpenting itu adalah Aris pulang dengan selamat, Bro. Dan singkat cerita 3 hari kemudian Aris pun udah kembali nih. Di sini mereka pun langsung melepaskan rindu. Ya di sini Aris tuh capek banget jadi mau tidur dulu ya, Bro ya. Tapi Aris menemukan buah dan juga hewan yang menarik. Ya di sini Aris tuh akan istirahat sebentar karena buat pemulihin tenaganya dan tidur sebentar. Ya, di sini Melvi sama Ciwi-Cibu juga bersiap buat makan buah ini yang udah dihisap energi sihirnya. Singkat saja saat mereka tuh semua udah ngiler ya kan mereka pun nyucup nih nyicip buah ini ya kan. Yang awalnya mereka tuh kayak punya rasa trauma sama nih buah, tapi saat gigitan pertama, oh, manisnya oi. Ya, ini pun juga lumer banget nih buahnya ya kan. Buah ini tuh kayak alpukat tapi dalamnya tuh kayak puding, Bro. Jadi saat dimakan ada manis-manisnya juga dan juga lumer gitu di mulut. Ya, ini adalah buah manis yang mirip kayak nektar tapi lebih manis nih buah. Bahkan Lilian tuh sangat bahagia banget makannya dan saat dua orang ini makan, wah, beda ini. Enak banget nih, manis banget dan traumanya pun seketika langsung hilang memakan buah itu ya. Dan setelah puas makan nih buah, mereka pun juga akan menyiapkannya sisanya buat Mamang Aris. Ya, walaupun Aris juga punya trauma sama nih buah ya kan. Melvi tuh mau menghilangkan rasa tuh trauma. Lalu di sini mereka berdua pun juga minta maaf karena telah membuat Melvi tuh kayak nganggap tidak serius buat makan monster. Ya Melvi bilang udah lagian dia juga orang barbar kok yang bisa membuat berbuat jahat pada mereka kayak buka jendela membuang makanannya dragon lalu membenci Aris dan meninggalkan wilayah ini. Tetapi omongan yang menyakitkan itu didengar sama Aris itu, Bro ya. Yang ternyata nih orang tuh ngintip itu dari pintu tersembunyi yang terhubung lewat kamarnya. Ya hal itu langsung dah tuh membuat Aris murung bahkan membuat Melvi klarifikasi gitu, Bro ya. これからすぐに公爵様のことを嫌いにな。いやこれから俺を嫌いになってマーシャルレイドに帰ると。
waktunya menjadi L klarifikasi. Lanjut. Dan begitu juga Natalie ya kan. Dan begitu juga dengan Natalie, Lilian dan juga Balance yang jadi ikut L klarifikasi gitu bro ya. Yang paling cepu ya Lilian karena bilang akan membuatkan Aris tersenyum dengan buah ini gitu bro. Yang ternyata Aris ini juga sedang menjahili Melvi gitu bro ya. Anjir lah, kena lagi gua, dasar penipu. 誤解なんてしていない。少しからかっただけだ。どう Ya Melvi pun minta maaf karena bicara kayak gitu. Ya Aris juga bilang gak apa-apa, lagian gitu oke lah ya. Tapi gak bagus juga buat jantung Aris gitu bro ya. Tapi di sini Aris tuh tidak membawa tangan kosong. Ternyata dia membawa satu barang lagi, bukan barang sih, lebih tepatnya hewan, yaitu adalah bayi serigala langit. Ya nih hewan tuh adalah sebagai pelindung wilayah ini, tapi masih bayi. Ya saat besar dia tuh menjadi lambang gitu bro ya, lambang pelindung dari wilayah Galbart. Saat besar, kalau saat bayi ya udah gitu aja. Ya wujud ini sih imut banget gitu bro ya. Ini juga pertama kali nih Aris memelihara hewan ini. Jadi masih belum tahu mau makan apa. Tapi Melvi bilang, kalau daging monster gimana? Yes, coba aja dah, penasaran gua. Ya Aris pun nyuruh mereka bertiga buat nyiapin pakan buat si serigala ini ya. Dan di sini tinggal mereka berdua aja. Ini serigala kagak dianggap apa gimana? Dianggap kok. Ya mereka tuh sedang bertiga. Satunya ngelus serigala, satunya ngelus orang. Wen ya bang kayak gitu. Udahlah lupain, mending lanjut aja ya kan. Lalu makanan buat serigala pun juga udah datang. Tapi ini serigala tuh juga kayaknya tuh mau membuangkan sesuatu dari belakang gitu. Ya kalian tahu apa itu? Ya kalau di dalam bas, ya emang ya kan merawat hewan tuh emang repot gitu. Tapi ya udahlah mending kita rawat aja. Lagian hewan itu adalah pelindung bagi wilayah ini bro ya. Jadi ya pasalnya juga dipelihara. Dan singkat cerita beberapa hari kemudian Melvi pun akan memperkenalkan dirinya kepada semua orang di kastil. ガルブレイスの公爵夫人。私は悪名高い悪事記令嬢。行くわよ、メルフィエラ。 Ya setelah berdandan baik dan sangat cute dan sangat manis dan sangat cantik, mereka pun mau memperkenalkan dirinya. Tapi dengan semua orang. Bahkan saat semua orang berada di tempat makan. Awalnya Melvi tuh merasa takut, tapi dengan keberaniannya dan juga diangkat sama Babang Aris gitu ya. Melvi pun memperkenalkan dirinya kepada semua orang. Kalau dia tuh adalah tunangan dari Aris. Bahkan semua orang tuh memuji Melvi karena parasnya dan keemutannya itu dari Melvi. Ya, setelah memperkenalkan, singkat saja semua orang pun bersolang atas kehadiran Melvi. Bahkan ngajak mereka semua buat makan bersama. Ya ini adalah langkah awal buat Melvi ya kan, yang dimana untuk menjadi tunangan Aris dan udah diterima sama semua orang yang ada di kastil ini. Ya pada akhirnya mereka pun akhirnya makan bersama dengan semua orang. Ya saat mereka makan Melvi tuh ngingetin kalau Aris tuh juga harus makan sayur juga gitu bro ya. Ya dengan pede ya nih orang tuh makan sayur dengan bilang tentu saja aku akan makan kok, aku suka sayur. もちろん野菜も食べるぞ。Anjir pompin gua pembohong anjing. Oke. Ya, semua tuh juga penasaran bagaimana mereka tuh bisa jadi sampai sekarang. Ya, Melvi pun nyeritain gitu ya pertemuannya dengan Aris dan ketampanan Babang Aris gitu bro ya. Kok ada yang aneh ya? Bener bang, ada yang aneh juga gue merasa. Kok bisa gitu ya? Lah yo, padahal orang ngono bang. Suara siapa lagi nih yang masuk? Udah cukup, jangan banyak-banyak. Lanjut. Tak lama kemudian ada orang datang yang sangat besar. Dan ternyata itu adalah Galeo ya. Dia adalah pandai besi yang membuat pedang Aris dan juga Balance. Dia pun duduk di depan mereka berdua. Ya di sini Galio tuh akan menguji Melvi kan. Karena Galio tuh hanya mau membuat pedang yang dimana orang itu tuh udah diakui sama Galio gitu bro ya. Ya Galio pun mengeluarkan sebuah tuak yang di dalamnya tuh ada ular. Ya tapi ini ular tuh malah dijadikan minuman gitu. Gue juga baru tahu anjir. Galio juga bilang katanya kau suka makan monster ya. Jadi guys kita lihat seberapa kuat tekad kau ya. Ya dengan tekad Melvi pun langsung aja mencoba karena demi mendapatkan pedang yang bagus buat dirinya. Galio pun langsung menyodorkan segelas buat diminum. Ya tentu aja langsung diminum dah tuh sama Melvi ya kan. Dan semua orang pun langsung kaget karena Melvi minumnya sekali tekukan gitu. Bahkan Melvi tuh juga muji gitu bro rasa dari tuak ini. Bagi Melvi ini tuh nikmat banget. Si Chaos bilang kalau seharusnya tuak itu tuh diminum dengan air hangat dulu, bukan langsung diminum secara mentah-mentah. Kuat juga nih cewek buat minum ya. Emang dasarnya emang kuat sih. メルフィ無理はするなよ。メルフィーラ様、そのお酒はそのままのお強いようで。
Ya, mereka semua tuh juga akan makan daging monster dan ternyata semua orang tuh nganggep kalau ini tuh benar-benar enak, Bro. Bahkan juga terkejut, kok bisa daging monster terus enak ini gitu, Bro ya. Dan begitu juga Galeo yang udah mabuk dan banyak makan gitu. Tapi untungnya ada counter Galeo, yaitu adalah istrinya sendiri, yaitu Balance. Dah, ayo pulang. Baik. Hei Putri, besok bawa pisaumu ya ke rumahku. Oke, bye-bye. Ya, di sini Melvi pun senang karena semua orang di kastil tuh udah menerimanya dengan baik. Dan keesokan harinya Melvi juga baik-baik aja setelah minum tua kemarin saat dikunjungi sama Chaos dan juga Ares. Bahkan serigala ini tuh juga ikut masuk gitu. Astaga hewan. Ya, di sini serigala ini tuh juga bisa terbang pakai sihir di kakinya. Bahkan dia tuh juga udah tertarik nih sama Melvi dan juga Ares. Tapi kalau sama Chaos enggak ya. Enggak, sama Chaos dia tertarik. Bagi Chaos mereka berdua tuh udah kayak pasangan. Iya, pasangan yang merepotkan dirinya gitu kan. Siap, lanjut. Ya, buat mencari ibu serigala itu Ares tuh juga akan berangkat nih. Begitu juga buat Mari yang akan diajak ke hutan monster. Ya tentu aja ya kan nih cewek tuh ikut Ares ya kan. Apalagi demi penelitiannya dan makan monster pastinya. Dan tamat. 似た者同士でしょうね。行かせてください。ギラファンにギラファンはいけそうな見た目だが、くださいね。お母様。 Ya, sampai sini aja kisah Melvi dan juga Ares gitu, Bro ya. Yang berawal dari pertemuan yang gak bisa dibilang cukup baik gitu, Bro ya. Tapi ketemu di pesta lalu saling tertarik satu sama lain, punya hubungan yang gak biasa, sama-sama monster gitu. Maksudnya sama-sama yang satu suka makan monster, satunya lagi membasmi monster. Ya emang cocok lah ya. Dan soal ada season selanjutnya atau enggak, jujur admin belum tahu juga gitu, Bro ya. Soalnya admin tuh ngikutin cuman versi anime aja. Tapi menurut pribadi anime ini tuh termasuk tetap santai gitu kan. Menarik lah buat diikutin gitu. Ada Aris yang dijuluki Adipati Berdarah ya kan. Sosok yang kelihatan serem dan dingin. Terus ada Melvi juga, cewek yang hobi makan ya kan. Tapi bikin orang merinding karena makannya makan monster, bukan daging biasa ya. Dan akhir kata hubungan mereka tuh terasa natural, bukan karena dunia ini mendukung, tapi karena mereka memang saling menerima dan saling melengkapi aja gitu. Dan dari situ juga anime itu ngasih pesan sederhana. Kadang yang dianggap aneh bukan salah dunia gitu, Bro ya. Sebenarnya cuman belum dipahami aja dengan benar oleh dunia. Jadi kalau kalian suka, udah pasti suka lah sama anime ini, oke? Udahlah, suka-suka aja, oke? Biar gue bahagia. Oke, jangan lupa buat di subscribe dan di like dan komen juga. Pertama bang, kedua bang, gue yang pertama intinya. Dan sampai lu jumpa di alur cerita anime berikutnya. Tetap bareng gue. Gue pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua buka opening 3 kali, bre. Ya walaupun di seluruh arus cerita nanti bakal di-cut ya. Bye bye semuanya. Sampai jumpa. Ami Unger. Bye bye.